Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Dika Dwi Yulianto dengan NIM 5190411147. Di sini saya akan menjelaskan tentang program dari fungsi dan array pada PHP. Pertama, kita akan membuat fungsi. Kita beri nama mahasiswa. Kemudian di dalam fungsi tersebut terdapat, misalnya kita isikan kemudian kita akan tampilkan dari fungsi tersebut. Kita coba error pada line ke titik komanya berada di luar. Tidak keluar. Nah, karena di dalam fungsi mahasiswa kita tidak menuliskan untuk menampilkan. Kita coba tambahkan echo. Gunanya untuk menampilkan dari isi fungsi mahasiswa. Nah, dalam fungsi tersebut terdapat tadi mahasiswa, nama dengan nama mahasiswa. Itu isi dari fungsi mahasiswa Fajar Dika 5190141147. Kemudian ada fungsi yang lain, yaitu fungsi aritmatika. Kita membuat variabel. Kita akan membuat perpangkatan atau pangkat, yaitu menggunakan pow. Lalu di dalamnya kita isikan dengan angka yang akan dipangkatkan, misalnya 5 pangkat 3. Kemudian kita tampilkan dari variabel A tersebut. Coba kita tampilkan. Nah, 125. Jadi 5 pangkat 3 yaitu sama dengan 125. Selain pangkat, ada juga akar menggunakan SIRT. Sini masukkan angka yang akan diakarkan, misalnya 9. Kita coba. Nah, akar dari 9 yaitu 3. Selain akar dan pangkat, ada pembulatan dari desimal menjadi angka bulat. Misalnya, kita akan kel. Di sini kita 9,70. Nah, fungsi ini kan ini desimal. Nah, kita akan ubah menjadi bilangan bulat, tetapi ke angka selanjutnya atau lebih besar, ke pembulatan yang ke atas. Kita coba menggunakan kel ini, 9,70 akan menjadi 10. Karena pembulatan kel ini akan menunjukkan angka yang sehabis ini. Sehabis 970 berarti kan 10 pembulatannya. Ada juga yang pembulatan ke angka sebelumnya menggunakan floor. 9,70 kita akan bulatkan menjadi 9. Karena pembulatan floor itu ke angka sebelumnya. Ada fungsi selanjutnya, itu fungsi tanggal dan waktu. Contohnya variabel A, kita akan menampilkan hari, tanggal, bulan, tahun, sekarang. Variabel A sama dengan date.
Kemudian kita L. L ini untuk menunjukkan hari. Kemudian D untuk menunjukkan tanggal. M untuk menunjukkan bulan. Y untuk menunjukkan tahun. Tulis variabel A untuk ditampilkan. Nah, Monday tanggal 2 bulan 11 2020. Kemudian kita akan menampilkan waktu. Sini terdapat H, itu untuk menampilkan waktu dalam 1-24 jam. Kalau H kecil untuk menampilkan 1-12. Kemudian I itu untuk menampilkan jam. S untuk menampilkan menit, atau maksudnya ini, maaf, I itu untuk menampilkan menit, S itu untuk menampilkan detik, dan A itu untuk menampilkan PM atau AM. Kita coba save, tampilkan. Nah, pukul 3.53 detik PM. Refresh, nah berubah karena setiap kita refresh maka waktu itu terus berjalan, tetapi menampilkan ketika kita refresh. Selain ada waktu atau menit, kita coba untuk menampilkan hari atau hari pada tanggal yang sudah kita tentukan menggunakan date. Kita akan mencari hari pada tanggal tertentu menggunakan mktem 0, 0, 0. Nah, di sini ada 60, yaitu yang pertama untuk menampilkan jam, yang kedua untuk menampilkan menit, yang ketiga detik, yang keempat untuk menampilkan tanggal, yang yang keempat itu untuk menampilkan bulan, yang kelima tanggal, yang keenam itu tahun. Kita akan mencari hari pada bulan 7 tanggal 22 tahun 2000. Kita bisa mengetahui tanpa harus membuka kalender. Nah, hari pada tanggal 22 bulan 7 atau Juli 2000 itu adalah hari Sabtu. Selain menggunakan angka, kita bisa menggunakan huruf, menggunakan STR, OT, STRT, OT, M. Kita langsung saja tulis di sini, misalnya 22 Juli tahun 2000. Save. Refresh. Nah, kan coba kita ganti harinya. Oh, tanggalnya menjadi 24. Tadi tanggal 2 itu Saturday. Nah, maka akan melakukan Monday. Kemudian selain dari tanggal atau waktu, ada juga fungsi string. Kita ganti dulu. Variabel A tetap kita gunakan. Misalnya str. Variabel A kita isikan dengan universitas.
Kemudian kita akan menampilkan variabel. Kita akan menampilkan variabel A, tetapi huruf semua dalam variabel A tersebut akan menjadi huruf kecil menggunakan S. Nah, str telur kita masukkan di sini di variabel A. Kita coba error pada baris ke-10. Oh, sini kita belum menggunakan titik koma. Kita coba lagi. Nah, Universitas Teknologi Yogyakarta menggunakan huruf kecil semua. Kita coba menggunakan huruf besar semua. STRT, oh, coba. Nah, ini akan mengubah menjadi huruf kapital semua. Nah, itu untuk fungsi. Sekarang kita lanjut ke array. Sini kita akan membuat variabel misalnya A. Kemudian kita membuat isi dari array. Misalnya sini Fajar. Nah, array ini digunakan untuk menampilkan variabel, tetapi kita tinggal memanggilnya. Jadi kita misalnya akan menginput 1000 data. Misalnya kita masukkan dalam array, nanti kita tinggal panggil. Beda halnya dengan kita membuat dari 1000 variabel, misalnya akan memakan waktu dan memakan tempat dari codingan tersebut. Kita panggil variabel A. Nah, dalam array itu terdapat indeks. Jadi indeksnya dimulai dari 0 sampai 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini Fajar. Ini termasuknya ke indeks 0. Kemudian Dika ini indeks 1. Coba kita akan menampilkan variabel A indeks 0. Nah, maka akan menampilkan Fajar. Kemudian dalam array terdapat array lagi, yaitu misalnya array 2 dimensi. Ada array indeks 0. Kemudian ada indeks 1. Tetapi dalam indeks 0 terdapat variabel lagi, yaitu indeks 0 dan indeks 1. Dan indeks 1 terdapat array lagi, yaitu indeks 0 dan indeks 1. Contohnya, indeks 0 terdapat indeks lagi, yaitu 0 dengan isi Fajar, dan indeks 1 dengan isi Dika. Misalnya kita panggil untuk array yang pertama. Misalnya 1. Berarti kan akan menampilkan array yang indeks ke-1. Kemudian kita panggil lagi di dalam indeks ke-1 tersebut, kita akan memanggil indeks ke, misalnya ke 0. Maka akan menampilkan error pada line ke-12. Nah, ini belum ada titik koma buat sini. Oh, tanda kurungnya kurang 1. Nah, kita coba. Nah, akan menampilkan B karena pada indeks ke-1 dan indeks 1 tersebut terdapat indeks 0, maka akan menampilkan B.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.